Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila syabdul qadrijin insyaallah barasah. Wa ila hadratin Syekh Nawawi Al-Bantani wa ila hadratin jami'i muassisin Nahdlatul Ulama tahiyatan minna wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir li amin. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bahjatul Wasail karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemarin kita sudah sampai kepada hadis Nabi, yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sekarang wa ba'du. Wa qala Syekhuna al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa barakatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du ay akhruju ba'dal basmalati walhamdalati wassalati wassalam ilal gordil maksudi. Setelahnya kita membaca basmalah, hamdalah, salawat dan salam, kata musannif, sekarang saya keluar dan masuk menuju ilal gordil maksud. Maksud pembahasan daripada kitab ini, makna dari wa ba'du itu. Atau makna wa ba'du itu adalah ifham ma aqulu ba'da dzalik. Pahamilah olehmu apa yang akan aku katakan setelah membaca basmalah, hamdalah, salawat dan salam. Fahadhihi, maka adapun kitab ini atau risalah ini, al-mustahdharatu, yang telah dihadirkan ini di dalam ingatan atau di dalam hati, merupakan masailu mukhtasarah, merupakan masalah-masalah yang diringkas. Masailu mukhtasaratin, merupakan masalah-masalah yang diringkas min ba'di kutubil imami Hujjatil Islam, dari sebagian kitab-kitab karya Imam Hujjatul Islam, yaitu Abi Hamidin Muhammadin bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Jadi sebagian masalah-masalah yang dibahas di dalam kitab ini merupakan ringkasan dari kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali itu bisa dibaca bitakhfifizai, dengan diringankan zainya, wa tashdidi, kasih tasdid. Bisa dibaca Al-Ghazali, bisa dibaca Al-Ghazali. Wal ula, maka adapun yang pertama, makna Al-Ghazali itu nisbatun ila ghazalata qaryatun min qura tusin bil ajami. Yang pertama, kenapa Abi Hamid dikatakan Al-Imam Al-Ghazali? Karena pendapat yang pertama dikatakan disandarkan kepada kampung Ghazalah, yang mana kampung Ghazalah itu merupakan salah satu kampung di desa Tus bil Ajami, di negara Ajam. Wathani, dan pendapat yang kedua, Ghazali itu nisbatun ila abihi, dinisbatkan kepada bapaknya, orang tuanya, li anna abahu, karena sesungguhnya bapaknya Imam Al-Ghazali as-sufa, bahwa bapak Imam Al-Ghazali itu tukang pintal kain, tukang pintal bulu-bulu kambing, ya, tukang pintal bulu kambing, tukang wol gitu.
Wa yabi'uhu fi qaryatin, dan bapaknya tersebut menjual bulu kambing tersebut atau katun tersebut fi qaryatin, di sebuah kampung, min qura Tusin, di salah satu kampung di desa Tus. Pendapat yang ketiga, au ila Ghazalata binti Ka'bil Ahbar, atau dinisbatkan kepada Ghazalah, anak perempuan Ka'ab bin Ahbar, Ka'ab al-Ahbar. Kama apadahu Atiyatu wal Bujairimi. Sebagaimana dijelaskan, dipaedahkan menurut Syekh Atiyah dan Imam Al-Bujairimi. Ghaliban, kebanyakannya. Dan pengertian masalah-masalah yang di dalam kitab Bahjatul Wasail ini kebanyakan diambil dari pendapat Imam Al-Ghazali atau fatwa-fatwanya atau nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali. Pil ghalibi al-kathiri, artinya kebanyakan, galib-galibnya, mayoritas. Tukilan Syekh Nawawi dalam kitab Bahjatul Wasail ini diambil dari pendapat-pendapat Imam Al-Ghazali. Syekh Nawawi mendoakan, man arafaha al-masaila, al-masaila. Barang siapa yang mengetahui masalah-masalah ini yang dalam kitab Bahjatul Wasail ini, wa amila biha, dan mengamalkannya, bimuqtadoha, yaitu mengamalkan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan di dalam kitab Bahjatul Wasail ini. Narju, maka kami mohonkan minallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyakuna, agar orang yang mengamalkan dan mengetahui dan mengamalkan tersebut, asyakhsyu al-arifu wal amilu, mudah-mudahan orang yang mengetahui dan mengamalkannya, min ahlil ilmi zahiron wa batinan, mudah-mudahan orang yang mengetahui dan mengamalkan masail-masail atau masalah-masalah yang ada dalam Bahjatul Wasail ini, mudah-mudahan orang tersebut termasuk orang yang ahli ilmu zahir dan batin. Tuh. Kenapa disebutkan zahir dan batin, gak zahir saja, gak batin saja? Qala Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Menurut Syekh Ibnu Arabi, qala, telah berkata, zahiri li batini, zahirku adalah untuk batinku. Sebuah kaidah, kullu hakikatin la syari'ata laha fahya atilatun. Setiap hakikat yang tidak disertai dengan syariat, maka itu adalah sebuah kesia-siaan. Li'annaha ariyatun anil furu, karena sesuatu itu telanjang dari furu, dari cabangnya, seperti orang yang tidak pakai baju saja gitu. Jadi setiap hakikat mesti disertai, mau makan ya, kalau mau kenyang ya harus makan gitu. Faqala batini li zahiri, dan berkata lagi Ibnu Arabi bahwa batinku adalah untuk zahirku. Kullu syariatin la haqiqata laha fahya batilatun. Setiap syariat yang tidak disertai dengan hakikat, maka itu syariat merupakan sesuatu yang batil. Dalam pengertian ini menunjukkan pendapat Ibnu Arabi bahwasanya antara zahir dan batin dan zahir mesti seirama. Kalau di dalam lisan kita mengucapkan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka dalam batinnya juga mesti membenarkan dan meyakini dan juga mengamalkan segala aturan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Li'annal haqiqata, karena sesungguhnya hakikat, hiya al-aslu wa 'alaiha yubna kullu far'in. Bahwasanya sesungguhnya hakikat itu merupakan pokok, dan di dalam pokok tersebut, dalam hakikat tersebut dibangunlah setiap cabang. Apabila tidak ada dahannya, tidak ada pohonnya, ya bagaimana cabang mau berdiri? Kalau pohonnya roboh, maka cabangnya pun ikut roboh. Wa qala dhahiri ana raditu bimaqamil ulum. Dhahirku berkata, ana raditu bimaqamil awam, bahwasanya saya ridho bahwa saya berada dalam derajat orang-orang awam. Derajat orang awam seperti apa? Wahwa qaulu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surat An-Nisa ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ing tajatanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima.
Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa yang telah dilarang kepada kalian, maka nukafir angkum sayyiatikum, maka kami akan menghapus kejelekan-kejelekan kalian, wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan aku akan memasukkan kalian semuanya ke tempat yang sangat mulia, surga maksudnya. Itu surat An-Nisa ayat 31. Faqala, dan berkata batini batinku, ijtanaba al-kabairo, bisa ijtanib al-kabairo al-jaliyah, jauhilah dosa-dosa yang besar, al-jaliyah yang jelas. Tapi walam tajtanib al-kaba'ir al-khafiyata, tapi tidak menjauhi dosa-dosa besar yang khafi. Jadi dosa besar itu ada yang jali, ada yang khafi. Wahya, dan adapun dosa-dosa besar yang khafi yaitu al-kibru wal ujbu wariya'u wa ma asbaha dzalika. Di antara dosa-dosa besar yang samar, karena saking samarnya itu terkadang seseorang tidak sadar bahwa dia itu sedang takabur, dia sedang ujub, dia sedang dosa-dosa besar yang samar, wa ma asbah dzalika, dan lain sebagainya. Wabillahi, dan karena Allah, dan karena pertolongan Allah, ai wa bisababi i'anatihi, karena sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala, atau fiku, kita mendapatkan taufik. Maksudnya adalah fi'lul khairati wa tarkul muharramat. Kita bisa menjalankan berbagai macam kebaikan dan kita bisa menjauhi berbagai macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain dan tiada bukan, itu adalah bisa babi i'anatihi, karena sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kita bisa puasa, bisa tarawih, bisa sholat, bisa zikir, bisa ngaji, itu karena sebab i'anatullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bisa menghindari perbuatan maksiat, kita tidak buka di siang hari dengan sengaja, kita tidak meninggalkan sholat, kita tidak menahan zakat, itu tiada lain dan tiada bukan, itu adalah berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan perintah Allah dan untuk bisa menghindari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma syara'a fi ilmi usuluddin. Terus musannif yang mengarang risalah ini membahas yang pertama kali fi ilmi usuluddin, yaitu membahas tentang ilmu usuluddin, yaitu ilmu teologi Islam. Faqala, maka berkata musannif, arkanul islami, adapun rukun-rukun Islam, ay asasus syariati, maksudnya adalah dasar-dasar syariat, yaitu khamsatun, ada 5, wa qala Syekh Muhyiddin, dan berkata Syekh Muhyiddin, qawaidul islami khamsatun, dasar-dasar atau pondasi-pondasi Islam itu ada 5. Yang pertama ma'rifatul ma'bud, jelas ini, mengetahui siapa yang disembah. Yang kedua wal qana'atu bil mawjud, yang keduanya adalah merasa cukup dengan sesuatu yang ada, yang sudah ditemukan. Yang ketiga wal wukufu alal hudud, yang ketiganya konsisten atas batasan-batasan syara, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Dan yang keempat wal wafa'u bil uhud, yang keempat adalah menepati perjanjian, menepati kontrak gitu. Dan yang kelimanya wasobru alal mafkud, yang kelimanya pondasi Islam itu adalah sabar ketika kehilangan yang telah kita miliki, atau sabar apa yang hilang dalam diri kita. Nah, sekarang kita kehilangan kebebasan, ya kita sabar saja. Kehilangan kebebasan bertarawih, ya kita sabar saja. Kehilangan kebebasan saat Jumat, ya kita sabar saja dulu gitu. Sabar itu bukan diam, tapi ikhtiar untuk keluar dari permasalahan. Menurut pendapat Syekh Muhyiddin ini yang sangat inti sekali, yaitu ma'rifat. Kita mau ibadah kalau kita nggak tahu siapa yang disembahnya, maka yang pertama kali ma'rifatul ma'bud, kita mesti mengetahui siapa yang disembah. La dina liman arafa, tidak sah agama seseorang atau seseorang tidak memiliki agama apabila dia tidak mengetahui Tuhannya. Maka yang pertama kali mesti mengetahui Tuhannya.
Anak kecil kalau ditanya siapakah Tuhanmu, maka anak kecil akan menjawab Allah. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka akan menjawab Allah. Siapakah yang menyuruh kita sholat? Allah. Siapakah yang menyuruh kita puasa? Allah. Gitu. Jadi jelas ketika kita menjalankan perintah itu bukan karena perintah orang tua, bukan karena perintah ustadz, kiai, atau perintah Nabi, tapi itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah perintahkan kepada Nabi tersebut. Arkanul Islam ya khamsatun syahadatu alla ilaha. Ini ada bahasa baru dan berarti Qawaidul Islam, ada Arkanul Islam. Qawaidul Islam yang tadi 5 menurut Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, yaitu ma'rifatul ma'bud wal qana'atu bil mawjud, merasa cukup dengan apa yang ada. Nah, yang ketiganya konsisten dalam memahami atau melaksanakan batasan-batasan syarat, pati janji, as-sabru dan bersabar. Sekarang masuk kepada rukun yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama adalah bersaksi tiada Tuhan, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. I'tiqadun, yaitu meyakini. Syahadatun maknanya adalah i'tiqadun, meyakini. Kalau meyakini berarti urusan qalbu, urusan hati. Meyakini dalam hati kita alla ma'buda bihaqqin mumkinin ilallah. Tiada yang disembah, yang layak disembah bihakin dengan benar, mungkin yang tidak ada keraguan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Kasifatus Saja Syekh Nawawi menjelaskan kalau tidak salah bahwasanya ada enggak Tuhan selain Allah? Jawabannya ada, cuman yang bihakin mungkinin yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena ada Tuhan-Tuhan yang lain dan Tuhan-Tuhan palsu yang tidak berhak untuk disembah. Itu. Karena Allah pun di dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyatin, untukmu agamamu, untukku agamaku, dan setiap agama pasti ada Tuhannya. Dan di dalam surat Al-An'am ayat 108 juga Allah berfirman, janganlah kamu mencaci maki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, karena mereka akan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala tanpa batas dan tanpa pengetahuan. Gitu. Berarti Allah Subhanahu wa taala sendiri dan misalnya ada Tuhan selain, ya ada Tuhan yang ada Tuhan palsu yang dijadikan sembahan, gitu menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, janganlah kita mencaci maki sembahan orang lain yang menjadi sebab orang lain pun akan mencaci maki Tuhan kita. Jangan mencaci maki akidah orang lain, jangan mencaci maki agama orang lain, jangan mencaci maki golongan orang lain, karena nanti orang tersebut akan menjadi sebab menghinanya kepada Tuhan kita, golongan kita, ormas kita. Maka oleh sebabnya lakum dinukum waliyadin saja, lana a'maluna walakum a'malukum. Jangan sampai kita menghina Tuhan kita secara tidak langsung, dalam pengertian kita menghina Tuhan orang lain, menghina keyakinan orang lain menjadi sebab dihinanya Tuhan kita. Gitu. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. I'tiqadun, yaitu meyakini annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala arsala, telah mengutus Allah Subhanahu wa taala Muhammadan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal khalqi, kepada makhluk. Tidak menggunakan ilan nas, enggak menggunakan ilal bashar atau ilal insan, tapi menggunakan ilal khalqi, kepada makhluk. Untuk apa Allah mengutus Nabi Muhammad kepada makhluk? Liyu'allimahum dinahum, tujuannya agar Nabi Muhammad tersebut mengajarkan kepada makhluk itu dinahum, agamanya makhluk tersebut. Dalam pengertian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kepada makhluk, ingat kepada sebuah ayat, inna arsalnaka rahmatan lil alamin, berarti Nabi Muhammad diutus bukan kepada manusia saja, tetapi kepada selain manusia, kepada jin, malaikat, gunung, lautan, bumi, dan planet-planet lainnya, makhluk-makhluk, pohon-pohonnya, semuanya. Gitu. Dengan bahasanya atau dengan sanadnya masing-masing. Gitu. Bahkan Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk dirinya sendiri. Ya buktinya Nabi Muhammad menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sholat, kita juga sholat. Artinya perintah sholat bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad, tapi juga kepada
Nabi Muhammad sendiri. Yang pertama. Yang kedua, wa iqamus sholati. Yang keduanya adalah mendirikan sholat. Yang kedua daripada rukun Islam adalah mendirikan sholat. Ay al-mudawamatu, ya maksudnya adalah konsisten alaiha, menjalankan ibadah sholat. Fi awqatiha, konsisten dalam waktu-waktunya. Sholat zuhur pada waktu zuhur, asar pada waktu asar, maghrib pada waktu maghrib, isya pada waktu isya, subuh waktu ini. Di dalam keadaan normal atau hukum azimah gitu. Konsisten bukan dalam waktunya saja, wabi arkaniha, konsisten juga di dalam menjalankan, memenuhi rukun-rukun sholat gitu. Jangan sampai ada salah satu rukun sholat yang terlewat, kecuali lupa. Gitu. Wa syurutiha, dan syarat sah sholat, dan syarat-syarat sholat itu juga kita harus konsisten. Gitu. Bersuci dulu, masuk waktu gitu. Faman fa'ala haraman ala nar, barang siapa yang menjalankan sholat gitu, lakukan sholat konsisten dalam waktunya, juga barang siapa yang konsisten dengan rukun-rukun dan syarat sholat, karena jasadhu haraman ala nar, maka jasadnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan panasnya api neraka. Hal ini didasarkan dengan sebuah hadis, fil hadis qala Allahu azza wa jalla, hadis qudsi ini, Inna li abdi alayya ahdan, bahwa sesungguhnya aku memiliki janji, aku memberikan janji kepada hambaku. In aqama sholata li waqtiha, apabila hambaku itu menjalankan sholat, melaksanakan sholat tepat pada waktunya, alla u'adzibahu, maka aku tidak akan pernah menyiksa hambaku tersebut, bahkan wa an udkhilahul jannata bighairi hisab, bahkan aku akan memasukkan dia ke dalam surga tanpa hisaban, tanpa diinterogasi dulu, tanpa diperhitungkan dulu amaliyahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa konsisten menjalankan ibadah sholat ini tepat waktunya, rukun dan syaratnya dipenuhi. Mudah-mudahan kita termasuk yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berjanji tidak akan menyiksa jasad kita apabila kita menjalankan sholat sempurna rukun dan syaratnya, wa an udkhilahul jannata bighairi, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisaban. Satu hadis. Hadis qudsi. Hadis yang kedua, wafil hadisi, dalam hadis yang lain lagi, ini ancaman. Kalau tadi janji, sekarang ancaman. Qarajulu paridatan wahidatan muta'amidan, kutiba ismuhu ala babinar. Apabila ada seseorang yang meninggalkan satu sholat fardu muta'amidan, dengan disengaja, kutiba ismuhu ala babinar, maka namanya dicatat di atas pintu neraka. Fulan ibnu fulan, si fulan, anak fulan tidak sholat. Nah, ketika nama kita sudah, ketika nama orang yang tidak melaksanakan sholat tersebut sudah tercatat di dalam pintu surga, pintu neraka, maka la budalahu min dukhulin nar, maka pasti dia masuk ke dalam neraka. Itu artinya dugaan kuat ya, bisa, kecuali kalau dihapus di dunia dan pengertian dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzakarahu Suhaimi fi lubabil hadis, fi lubabit talibin. Ini hadis disebutkan oleh Imam As-Suhaimi di dalam kitab Lubabit Talibin atau Lubabit Talibin, kitab Lubabit Talibin. Yang kedua. Yang ketiga, wa ita'uz zakati, rukun Islam yang ketiga adalah mengeluarkan zakat, melaksanakan zakat. Aidapuha, yaitu menyerahkan zakat li mustahikiha, kepada mustahik zakat. Hikmah daripada mengeluarkan zakat adalah pataji'u, maka akan datang pahala zakat tersebut, ikdan, sebagai kalung. Ikdan berupa kalung, minurin, dari cahaya, pirokobati sohibiha, yang melingkar di leher pemilik kalung tersebut, yaitu di leher orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Jadi nanti pahala zakat itu akan datang kepada si muzaki, kepada si muzaki berbentuk cahaya yang melingkar di leher si muzaki tersebut. Yusriku nuru dzalikal iqdi, cahaya tersebut, dzalikal iqdi, cahaya tersebut menerangi kalung tersebut,
alal mukminin kepada orang yang mukmin yaumul kiamat di hari kiamat. Nah, jadi pahala zakat akan kita rasakan baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Yaitu orang si muzaki yang mengeluarkan zakat tersebut, dia akan diberi kalungnya itu akan disinari dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala hari kiamat, hatta yamsya fi nurihi ala sirati, sehingga dia itu berjalan dengan diterangi oleh cahaya pahala zakat ala sirati, melewati siratil mustaqim, wa yadkhula bihi al jannata, dengan cahaya tersebut dia masuk ke dalam surga. Itu pahala bagi orang yang mengeluarkan zakat. Maka sekarang di bulan Ramadan mesti kita selaku mukmin muslim menjalankan rukun yang keempat ini, yaitu rukun yang ketiga ini, yaitu mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Kalau zakat mal mesti nisab dan haul, ya. Selanjutnya, ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Wa amma mani'u zakati fayaji'u maluhu yaumal qiyamatu qan fi unukihi min narin. Bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, bagi orang yang tidak, adapun orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka fayaji'u maluhu, hartanya akan datang yaumal qiyamati di hari kiamat, tukon sebagai yang kalung yang dilingkarkan fi unukihi di lehernya, minarin dari api neraka. Alhamdulillah min dalik, ya Allah. Bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat pada dia mampu. Law anna dzalika tuqa, seandainya kalung yang terbuat dari api tersebut wudi'a disimpan di dunia, lah tarakot minhu wa taqatta'at jibaluha wa yabisat bihar. Seandainya kalung yang terbuat dari api neraka tersebut disimpan di dunia, maka dunia tersebut akan terbakar. Wa taqatta'at jibaluha, dan gunung-gunung akan hancur. Wa yabisat biharuha, dan lautan akan menjadi kering. Itu dari satu orang. Jadi satu kali dia tidak mengeluarkan zakat dengan sengaja. Itu padahal dia mampu. Oleh karenanya kita mesti mengeluarkan zakat kalau memang mampu. Kalau kita masih muzaki. Yang keempat wasomu Ramadana, dan yang keempatnya rukun Islam itu adalah puasa Ramadan. Ayat tarkul muftirati, yaitu meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, minal fajri, dari mulai terbit fajar, kula yaumin, setiap hari, minas syahri tasi, dari bulan yang ke-9, yaitu bulan Ramadan, bulan ke-9, minas sanatil arabiyah, dari tahun Arab, yaitu tahun Hijriah, alladzi awaluhu rahmatun wa wastuhu magfiratun wa akhiruhu idkum minan nar, yang mana awal bulan yang ke-9 ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tengah bulan dari bulan Ramadan ini merupakan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhir daripada Ramadan itu idkum minan nar, merupakan pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa ini sehingga sempurna, sehingga kita mendapatkan rahmat, maghfirah, dan terbebas dari api neraka. Wafil hadisi, dijelaskan dalam sebuah hadis, idza kana awalul lailati min ramadana putihat abwabus samai, apabila telah datang awal bulan Ramadan maka dibukalah pintu-pintu langit, wala yughlaqu minha, satupun pintu yang ditutup, hatta yakhruja akhirul lailati minhu, kecuali telah datang akhir dari bulan Ramadan tersebut. Nah, ada sebuah hikmah di sini. Kenapa umat Islam mesti Bani Adam kenapa mesti berpuasa? Kalau umat Islam berpuasa, ayatnya la'alakum tatakun, gitu kan. Nah, sekarang sebabnya kenapa anak Adam mesti berpuasa. Wasabubuhu, dan sabab kenapa puasa sebulan, anak Adama lama akala minasyajarati bakiyat al-ukulah fi jasadihi salasina yauman. Ketika Nabi Adam, bapak kita alaihi salatu wassalam, memakan buah kholdi, maka makanan tersebut tersisa di dalam jasadnya selama 30 hari, gitu. Ketika Nabi Adam memakan kholdi lah, katakan seperti itu yang kita tahu, maka makanan tersebut ada di dalam tubuh itu selama 30 hari. Pala masopana, ketika
bersih apa jasaduhu jasadnya Nabi Adam minha dari sajaroh itu taba maka menerima tobat siapa Allah Gusti Allah alaihi kepada Nabi Adam gitu. Paparodo maka mewajibkan Allah Subhanahu wa taala ala dzurriyyatihi kepada setiap turunan Nabi Adam siyama thalathina yauman untuk puasa 30 hari. Dzakarahu Suhaimi, ini pendapat disebutkan oleh Imam As-Suhaimi. Yang kelima dari rukun Islam adalah wahijul baiti dan melaksanakan ibadah haji atau mengunjungi Baitullah. Qasdul Ka'bati yaitu menuju Ka'bah li haji wa umratin untuk melaksanakan haji dan umrah. Bagi siapa? Bagi manis tato'a, bagi orang yang mampu atlaqa ilahi itu untuk berjalan menuju Mekah. Ilahi ilal baiti tegasnya menuju Baitullah. Sabilan di perjalanannya tariqon di perjalanan bi ayyajida zadan dia memiliki perbekalan warahilatan dan memiliki kendaraan yang layak. Bisa ini syarat-syarat istiqomah itu. Bagaimana bagi orang yang mampu tapi tidak mau melakukan ibadah haji? Ancamannya fatarikul haji min ghairi udrin, bagi orang yang meninggalkan ibadah haji tanpa ada uzur. Nah, seperti sekarang kan ada uzur nih. Belum ada kepastian apakah para jamaah haji Indonesia bisa diberangkatkan atau tidak. Padahal awalnya sudah di list yang mampu itu untuk berangkat. Nah, itu ada uzur syarat. Karena ada COVID-19 jadi belum bisa diberangkatkan atau tidak gitu. Masih episodenya. Fatarikul haji min ghairi udhrin yakhsha alaihi su'ul khatimati a'udzubillahi minhu. Bagi orang yang meninggal ibadah haji tanpa ada udzur syara yakhsha alaihi su'ul khatimah. Ditakutkan menimpa kepada dirinya dia su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya mudah-mudahan kita terhindar dari su'ul khatimah ini. Ya sholat 60 tahun, ibadah 60 tahun kepada Allah Subhanahu wa taala lalu di akhir hayat malah murtad, naudzubillah min dzalik. Itu suul khatimah, naudzubillah ya Allah. Kama pada Suhaimi ini sebagaimana dipaedahkan oleh Imam Asy-Syuhaimi. Diperkuat oleh sebuah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man malaka zadan wa rahilatan wa lam yadhhab ilal haji falyamut ala ayyi halin sya'a yahudiyan aw nasraniyan." Barang siapa yang memiliki perbekalan, warahilatan dan memiliki kendaraan yang layak untuk berangkat haji, walam yadhhab tapi dia tidak mau berangkat tanpa uzur, ilal haji untuk melaksanakan haji, falyamut maka silakan dia suruh mati ala ayyi halin dalam kondisi mau seperti apa, syaa yang dia inginkan, Yahudi atau Nasrani, dan pengertian mau matinya mau agama selain Islam, gitu, mau jadi Yahudi atau mau jadi Nasrani gitu kan. Kata fi Majma'ul Lataif, ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Majma'ul Lataif gitu. Ini ancaman bagi orang yang mampu melaksanakan ibadah haji tanpa udzur syara tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah haji. Pilihannya hanya dua, silakan mau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. A'udzubillahi min dzalik. Nah, ini syariatnya. Kita masuk kepada tasawufnya. Usuluddin, fikih, syarat-syarat dijelaskan, sekarang masuk pada tasawufnya. Wa yakunu ada jami'i dzalik ma'al ikhlasi. Dan melaksanakan seluruh rukun Islam yang 5 ini, yaitu seluruh amal yang di atas tadi disebutkan, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, musti ma'al ikhlasi, musti dilaksanakan dengan ikhlas. Li ajli imtithali amri syar'i, yaitu karena untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, la li khaufin minan nas, bukan karena takut oleh manusia, wala li haya'im minhum, dan bukan karena malu oleh manusia. Yaitu satu, mesti ikhlas. Yang keduanya watasdiki, mesti benar. Mesti ada keyakinan membenarkan dalam hati. Qabulil qalbi lidzalika wansirahihi bihi. Artinya hati menerima perintah tersebut dengan sukarela.
wansirahi bihi. Hati kita itu sukarela menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, sukarela mengucapkan 2 kalimat syahadat, sukarela menjalankan zakat, haji dan amal-amal yang lainnya. Jadi yang pertama musti ma'al ikhlas, yang kedua musti ma'at tasdik. Paman lam yakun mukhlison, bagi siapapun yang menjalankan perintah Allah tidak disertai dengan keikhlasan fi ada idzalika, dalam menjalankan itu semua, bahwa munafikun, maka orang tersebut adalah orang munafik. Naudzubillahi min dalik. Mari kita luruskan. Liqauli sholatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tazayyana bi amalil akhirati wa huwa la yuriduha. Barang siapa yang memperindah amal akhirat, padahal wahwa la yuriduha, dia tidak mengharapkan akhirat gitu kan, tidak bermaksud untuk amal akhirat. Wala yatlubuha, dan dia tidak mencari pahala akhirat. Lu'ina bis samawati wal ardi, maka orang tersebut akan dikutuk oleh makhluk langit dan bumi gitu. Baik dia di langit ataupun kita dia di bumi gitu. Jadi amal akhirat untuk tujuan dunia. Nah, berbeda kalau sebaliknya, amal dunia untuk tujuan akhirat itu baik, tapi kalau amal akhirat untuk dunia itu buruk gitu. Likaunihi adhara khilafa ma abtona, karena orang munafik itu dohirnya tidak sesuai atau bertolak belakang dengan apa yang ada di batinnya. Min tolabid dunya, maksudnya dia mencari kehidupan dunia atau mencari ganjaran dunia di amal akhirat dengan amalan akhirat. Ya, pengertian dia itu beramal akhirat hanya untuk tujuan dunia gitu. Apa dahu Ibnu Hajar fi Zawajir, hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Zawajir gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang kedua, man aron nas atau man urian nasu, bisa man aron nas. Barang siapa yang memperlihatkan kepada manusia pauqoma ingdahu, atas kelebihan yang dia miliki, atas kesempurnaan dia miliki, minal khasyati lillah, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa munafikun, maka orang tersebut adalah orang munafik. Jadi barang siapa yang memiliki kelebihan harta, kelebihan ilmu gitu kan, keutamaan ilmu atau turunan atau jabatan gitu, lalu dia tidak merasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia, maka dia adalah orang munafik. Nifakon amalian disebut munafik perbuatan. Ayat nifakon amalian disebut dengan munafik perbuatan. Itu. Dan berkata Ibnu Najjar an Abi Dzarin, ini dijelaskan oleh Ibnu Najjar dari Abi Dzar. Kadza fil Jami'is Shaghir, demikian juga dijelaskan di dalam kitab Jami'us Shaghir tentang hadis ini. Wa ma lam yakun musaddiqan biqalbihi bi an jahada biqalbihi bahwa kafirun. Barang siapa yang tidak membenarkan dengan hatinya, menolak gitu kan, sepenuh hati kebenaran perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa kafirun, maka orang tersebut adalah orang kafir. Baik teman-teman sekalian, dalam hal ini terkadang untuk mencapai ikhlas itu enggak spontan. Untuk mencapai ikhlas itu enggak instan. Terkadang diawali dulu dengan takabur, kadang-kadang diawali dulu dengan ria gitu. Bahkan ya tarku ria, kita meninggalkan ria itu juga ria. Misalkan seseorang kenapa tidak mau ngaji, ya saya takut dikatakan ria, dia tidak beramal, ya itu ria juga. Ya, tarku ria, bahwa meninggalkan ria itu adalah ria juga karena ingin disebut ikhlas gitu. Tapi tampaknya seperti ini maksudnya. Ada orang yang beramal atau kita beramal, kadang-kadang kita ria itu muncul dari awal, kadang-kadang juga ria itu muncul ketika di pertengahan amal, kadang-kadang ria itu muncul setelah amal. Nah, beramallah dulu, karena beramal salah itu lebih baik daripada tidak beramal sama sekali. Mudah-mudahan dari amal yang asalnya disertai dengan ria, ya mudah-mudahan nanti selanjutnya amalnya disertai setengah ria setengah ikhlas gitu kan. Atau selanjutnya lagi bisa jadi Allah memberikan taufik kepada dia
ujung-ujungnya amalnya ikhlas full. Nah, artinya jangan berhenti amal meskipun jangan berhenti beramal baik meskipun kita sulit menilai diri kita bahwa kita ikhlas atau tidak. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita beramal dengan ikhlas. Ya, itu sekilas tentang menjelaskan usuluddin atau teologi menurut Syekh Nawawi di dalam kitab Bahjatul Wasail. Wa hukiya anna Harun ar-Rasyid arada ayyatufa wahdahu wa mana'anas minat tawaf pasabahul arabi wallahu a'lam bissawab wal khata wallahu al-muwaffiq ila aqdariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, mohon maaf. Kita lanjutkan lagi besok pada jam yang sama insyaallah.